Prabowo lahir dari keluarga besar. Ada nama, fasilitas, akses, dan lingkungan yang tidak semua orang punya. Tapi justru di balik semua kemudahan itu, jalan hidupnya tidak selalu mudah. Secara simbolik, hidup Prabowo lebih mirip besi yang ditempa lama. Bukan langsung naik, bukan langsung sampai. Dalam numerologi, tanggal lahirnya membawa angka 7. Tapi tanggal 17 juga membawa getaran 8. Menariknya, pola angka 8 ini justru semakin kuat di fase tua, seolah puncak hidupnya tidak datang terlalu cepat, melainkan setelah masa panjang penuh tekanan dan pembuktian. Tanpa jam lahir, kita memang tidak bisa membaca keseluruhan pola hidupnya secara utuh. Kita tidak bisa melihat ascendant, rumah-rumah astrologi, dan titik-titik personal yang lebih dalam. Dalam Paje, tanpa jam lahir, pilar jam belum bisa dibaca. Jadi pembacaan ini bukan gambaran penuh. Dalam astrologi, energi Saturn di Libra. Saturn adalah simbol waktu, beban, disiplin, dan hasil yang datang terlambat. Libra adalah simbol koalisi, diplomasi, keseimbangan, dan upaya merangkul banyak pihak. Maka tidak heran kalau Prabowo terlihat kuat, tapi di sisi lain juga seperti punya hati yang sulit untuk terlalu keras pada semua orang. Ia bisa tegas, tapi ia juga terlalu memikirkan banyak pihak. Itulah kenapa pola politiknya banyak merangkul, membuka ruang koalisi besar, dan mencoba menjaga terlalu banyak kepentingan sekaligus. Dalam Paje, Daymasternya adalah Keng Metal, simbol baja, kuat, keras, dan tahan tekanan. Artinya, kekuatan Prabowo bukan hanya datang dari fasilitas lahir, kekuatannya datang dari perjalanan panjang yang membentuk mentalnya. Lalu bagaimana dengan 2029? Potensinya tetap ada, tapi 2029 bukan sekedar pintu kekuasaan kedua. 2029 adalah fase audit, fase seleksi, fase ketika pola lama tidak cukup lagi. Kalau ingin tetap kuat di 2029, ia tidak bisa hanya mengandalkan koalisi besar, nama besar, atau strategi merangkul semua pihak. Karena di fase itu, tidak semua kepentingan bisa dibawa bersama, dan tidak semua wajah dalam lingkaran kekuasaan bisa terus dipertahankan. Maka secara simbolik, di 2029, apakah ia berani memilih, menyeleksi, dan melepaskan orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan masa depan? Karena potensi menangnya ada, tapi kuncinya bukan pola lama. Kuncinya adalah keberanian untuk membuktikan hasil, membersihkan lingkaran, dan memilih kualitas di atas sekedar loyalitas.